Barang siapa yang mengenal dirinya, ya kan, maka dia akan mengenal Robnya. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, Agama itu kalau Iya. digali semuanya dalam sekali kan akhirnya. iya, bahkan malah kita semakin bodoh. Kayak saya ini misalnya, Bagus itu. baru bisa baca Al-Quran, akhirnya kurang. Oh, tajwidnya belum. Baca tajwid. Kalau orang merasa terjemahannya belum. Kalau Terjemah. orang merasa bodoh itu jadi awal dari pengetahuan. Gitu ya. Tapi Itu kalau kata pepatah ya. orang merasa pinter itu adalah awal dari kebodohan. Wow. Ustadz, ini saya akan bertanya ini. Ada satu ungkapan ya. Bahkan ada yang mengatakan hadis, tapi saya cek kayaknya bukan ya. Begini. Barang siapa yang mengenal dirinya, ya kan, maka dia akan mengenal Robnya. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ya. Tapi itu bukan hadis. Yes, bukan hadis. Oke, bukan hadis. Kira-kira ada makna nggak? Wih, jelas ada. Oke, itu bisa dijelaskan. Saya kira menarik ini. Muncul ungkapan seperti itu kan juga hasil apa ya? Pemikiran. Pemikiran, perenungan, peresapan, ya pengendapan, sehingga untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, itu salah satunya adalah mengenal diri. Meskipun sebenarnya berbagai macam ya benda apapun lah yang ada di muka bumi ini, kalau kita kenal dengan baik, maka dia pasti akan mengarahkan kita kepada Tuhan. Maka pernyataan tadi itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu bisa saja man arafa misalnya syajaratan faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal pohon, jadi dia memikirkan kok bisa jadi pohon kok seperti itu dengan mekanisme, maka dia pada akhirnya akan menemukan penciptaannya. Kalau diperluas pernyataan itu bisa. Iya, atau bisa jadi begini, ketika kita tahu diri sendiri, wah ternyata aku itu lemah ya, manusia itu lemah, nggak bisa begini. Kita balikkan, Allah maha segalanya ternyata. Oh iya. Nah, itu bisa gitu kan? Ya Allah, aku kok, mohon maaf misalnya, cek rezeki berat, terbatas, ilmu terbatas, ya kan? Kekuatan terbatas, umur, ya umur 40 tahun sudah apa? Oh, masalahnya 40 tahun. Sariawan misalnya gitu. Masalahnya 40 tahun. Kira-kira berapa? Sudah kesemutan, asam urat. Akhirnya kita balikan. Yang menciptakan kita itu itu dari sisi bisa jadi begitu ya. Dari sisi kelemahan manusia juga akan menemukan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Dan termasuk yang ada di dalam diri manusia tentang apa pembentukan fisiknya, mekanisme penyembuhannya, mekanisme sehatnya. Kalau sekarang yang lagi populer imunitasnya, ya itu kalau dipikirkan nanti pada akhirnya akan ketemu dengan siapa sih yang berperan di balik ini semuanya. Dia akan menemukan Tuhan di situ, Allah di situ. Ini dalam sekali sebenarnya. Sedalam apa? Pagi ini sebenarnya ya kita sebenarnya bincang santai ya, tapi ya Solo ya ini sebenarnya dalam sekali tentang pemaknaan ini dari Tuhan dan lainnya. Ya, mungkin satu yang terakhir yang Dan apa yang bisa disampaikan ya. Yang kalau bicara pemaknaan terhadap apapun ya objeknya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Jadi bukan hanya badan manusia, termasuk pergantian siang, malam kan gitu ya. Ya, semuanya itu di situ ada tanda-tanda kekuatan. Artinya kita bisa menemukan Tuhan itu lewat media apapun.
Gitu ya. Alladzina yadhkuruna Bagi Allah. orang-orang yang Yang berpikir. berpikir. Kalau yang nggak Itu berpikir, masalahnya. kalau yang tidak waras, tidak mau berpikir, ya tidak ketemu, Iya, Ustaz. tidak ketemu. Tapi kita kan bukan ahli ilmu, ahli tauhid, Nah, ahli. ini- Ini gimana? Nah, gini, Kalau seperti itu. Tuhan itu, ini nanti kalau misalnya Tuhan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ahli, itu nanti bertentangan dengan keadilan Tuhan dong. Tuhan itu bisa dipahami dengan tingkat kecerdasan barangkali yang dasar, Oke. yang rendah Iya, lah ya, iya. sampai tingkat yang paling tinggi. Itu keadilan Tuhan itu menuntut itu. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa ini semua yang diciptakan, itu sebenarnya sudah cukup salah satu aspek cara memahami Tuhan. Nanti ada orang yang meningkat pengetahuannya dia tentang Tuhan, maka kekhusyuan orang, Iya. ketakutan dia, ketakwaan dia kepada Tuhan itu tergantung seberapa tingkat paham dia terhadap Tuhan. Maka orang yang paling takut kepada Tuhan itu siapa? Para ulama kan. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, gitu. Maka orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia berbuat sesuka hati tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak merasa bersalah. Karena Seenaknya dia tidak, ya, dia tidak mengenal Tuhan. Oke, Ustaz. Tuhan yang apa? Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha memurah, maha memberi rezeki, semua yang dikenalkan atau yang Allah kenalkan sendiri, yang Tuhan kenalkan sendiri lewat kitab sucinya itu. Ya kan? Oke, kita juga punya kewajiban ya, bahkan kita dituntut untuk belajar. Oh, iya. Belajar itu harus punya guru kan, apalagi berkaitan dengan agama. Ya. Nah, gimana itu? Iya, tadi itu kembali kepada sumber ilmu. Iya. Ya, sumber ilmu. Sumber ilmu kalau mengenai ketuhanan ya dan agama, keyakinan itu ya wahyu. Wahyu. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang kita ini kan ada semacam jarak dengan wahyu itu. Apakah itu jarak zaman, waktu, atau jarak mungkin bahasa yang dipakai. Iya. Ya. Nah, itu. Kadang-kadang ketika jarak itu semakin jauh, gampangannya ginilah. Quran Iya. itu kan pakai bahasa Arab. Semakin orang tidak mengerti bahasa Arab, otomatis semakin tidak tahu. Mungkin ada yang bilang kan sudah ada terjemahan. Terjemahan itu bisa jadi bukan hanya bisa jadi, pasti tidak mewakili Quran secara utuh. Iya. Quran yang utuh itu adalah Quran yang berbahasa Arab. Maka ada yang hilang udah yang kayak gitu. Iya, kan gini, setiap bahasa itu kan bukan hanya ungkapan. Ungkapan itu kan membawa latar. Membawa latar yang macam-macam. Iya. Bahkan bukan hanya ungkapan verbalnya yang terdengar. Panjang pendek, tinggi rendah saja itu ada pengaruhnya terhadap mana kan? Gitu Kalau ya. Mas Salim yang dari Mojokerto bilang Iya. besar sekali, itu tidak bilang besar sekali. Dia cukup bilang besar. Aduh, gawat deh. Itu kalau didengar oleh orang yang tidak paham dengan konteks kultur, apa bedanya besar sama besar? Iya. Ya toh? Itu saya ingin mengatakan bahwa ketika Quran menggunakan bahasa Arab, orang yang tidak ngerti bahasa Arab, ya sedikit banyak dia ada jarak dengan Quran itu. Disitulah fungsi guru. Kurang utuh ya. Fungsi guru di situ, dia akan menjelaskan itu. Oh, ternyata Jadi ini terjemahan itu ya belum cukup, jelas belum cukup. Dengan adanya itu guru hanya ya. sedikit memudahkan alih bahasa. Iya, oke. Tapi rasa kan bisa jadi tidak sama. teralihkan, Berbeda. tidak bisa diterjemahkan rasa yang ada, susunan kata susunan kalimat susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ada mana yang harus didahulukan, mana yang domir, Betul. kata ganti, mana yang disebut itu kan tidak ada di dan setiap bahasa saya kira punya keunikan itu, dan untuk memahami itu, menjangkau itu perlu guru. Apalagi berkaitan dengan latar belakang turunnya wahyu. Iya. Kan nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gitu kan. Perlu orang yang tahu lebih dahulu, itulah guru gitu ya. Guru. Iya. Insyaallah ya. Ya, maka kalau orang belajar tanpa guru, maka gurunya itu setan. Iya. Setan itu ya bisa jadi bentuk ini
ada konflik kepentingan dalam dirinya, termasuk pemahaman dia terhadap teks-teks keagamaan. Nek nguntungke awake dhewe diri sendiri bisa jadi, ini loh dimaksud. Karena dia ndak jadi hanya pakai hawa nafsu. Ayat pun bisa jadi yang diulang-ulang ya yang kelihatan menyenangkan dirinya sendiri, yang menguntungkan. Hawa nafsu yang berarti. Hawa nafsunya. Ini asik ini. Ini kok gini gitu ya. Dia lupa sama ancaman. Nah, itu dia. Manusia kan begitu toh? Iya, betul. Manusia kayak gitu. Baik, luar biasa ini ya. Pagi ini ya di acara dialog kita ini pemanasan karena ini memang baru perdana kita sama Ustadz Mustafid ini. Tapi sangat enjoy dan insya Allah Ustadz ya nanti kita bisa lanjut lagi. Ya mudah-mudahan obrolan ringan ini ada yang bisa dipetik lah untuk kehidupan itu kita. Yang penting ada manfaat ya kan. Ya, setiap obrolan itu walaupun mungkin enggak 100% ya kita tetap mengharapkan ada manfaat yang bisa menjadi insight, menjadi pelajaran bagi kita. Itu yang penting. Saya kira cukup ya. Ya terima kasih. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali, kita diskusi. Mungkin masih tema yang sama atau tema-tema yang lain. Yang jelas kayaknya semakin lama semakin menarik nanti kayaknya. Iya. Agama itu kalau digali semuanya dalam sekali kan akhirnya. Iya, bahkan malah kita semakin bodoh kayak saya ini misalnya. Bagus itu. Baru bisa baca Al-Qur'an, akhirnya kurang. Oh, tajwidnya belum. Baca tajwid. Kalau orang merasa terjemahannya belum. Orang merasa bodoh itu jadi awal dari pengetahuan. Gitu ya. Tapi itu kata pepatah ya. Orang merasa pinter itu adalah awal dari kebodohan. Wow. Ini quote in this day. Today ya. Karena kenyataannya memang seperti itu. Artinya kalau orang sudah merasa pintar, menutup diri, arti ilmu pengetahuan kan nggak masuk. Iya. Betul. Saya setuju itu. Makanya rekan-rekan sekalian tetap ya ikuti channel ini. Mudah-mudahan dari channel ini mendapatkan manfaat ya seberapapun itu. Mau ikut-ikutan seperti yang lain? Subscribe. Like, iya dong. Komen. Kalau ini memang bermanfaat ya. Ambil pelajarannya. Ambil pelajaran. Kemudian jangan lupa like and subscribe. Ya channel Al-Mahdi. Juga ada channelnya Ustadz Mustafid tentunya ya. Amna di channel. YouTube. Amna channel. Ya, Digi Jariah. Apa? Digi Jariah. Digi Jariah. Oh, ya, Digital Jariah. Oh, Masya Allah. Digital Jariah. Digital Digi Jariah. Iya. Oke. Baik. Tentunya jika ada kesalahan ya, kata-kata yang tidak benar ya, kata-kata yang mungkin tidak berkenan untuk teman-teman sekalian mohon dimaafkan. Saya Ali Mahdi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.